Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang Sirah Nabawi. Saya Zero Junior Raja Martawijaya dari kelas IAT 4A. Di sini saya akan membuat video karena untuk memenuhi UAS ujian akhir semester dari mata kuliah Sirah Nabawi. Ya, kita akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu tentang kenapa Nabi bisa tahu ada negeri Habasyah gitu kan, dan dari mana pengetahuan Nabi untuk menginstruksikan bahwa kaum mukminin itu bisa hijrah ke Habasyah gitu kan. Yang pertama itu yang saya akan terangkan, eh, bahwa dari mana Nabi bisa tahu ada negeri Habasyah itu karena kaum Mekah itu suka berdagang. Jadi mulai perdagangannya itu dari Habasyah itu sangat banyak pada saat itu. Walaupun harus menyeberangi laut. Nah, di situ Nabi tahu negeri Habasyah itu dari relasi pedagang-pedagang Mekah. Nah, lalu kenapa Nabi menginstruksikan kaum-kaum mukminin agar pindah ke Habasyah gitu kan? Pertama karena memang alasan desakan atau tindasan dari kaum-kaum kafir Quraisy. Jadi yang kita tahu itu kaum mukminin di Mekah itu kan selalu ditindas, dibully dan lain-lain lah yang sangat menyiksa kaum mukminin ya. Jadi dari situlah akhirnya Nabi berinisiatif untuk melindungi umat-umatnya ini dari tindasan-tindasan kaum Quraisy. Nah, akhirnya Nabi berinisiatif ke menginstruksikan hijrah dari Mekah ke Habasyah. Lalu, kenapa pilihannya Habasyah gitu kan? Nah, di sini bisa dilihat bahwa Habasyah itu dipimpin oleh raja yang terkenal dengan adil. Terkenal dengan adil dan umat-umat di sana atau rakyat-rakyat di sana itu sejahtera. Nah, berita itu terdengar oleh Nabi. Akhirnya Nabi berinisiatif memerintahkan kaum-kaum mukminin agar pindah ke Habasyah agar diri mereka aman, tidak tertindas oleh kaum-kaum Quraisy. Walaupun Nabi tidak pernah, yang saya tahu ya, tidak pernah ke Habasyah gitu. Karena kenapa Nabi bisa tahu? Karena memang relasi-relasi dari yang Nabi dapatkan gitu dari pedagang-pedagang kaum Quraisy. Nah, di situ pun di Habasyah itu kaum mukminin diterima dengan aman. Sehingga di situ kaum-kaum mukminin sejahtera di Habasyah. Lalu yang kedua, soal yang kedua itu mengapa terjadinya baiat pertama dan baiat kedua ya? Dan apa pesan pentingnya dalam dakwah Nabi gitu kan? Apa pesan pentingnya dalam syiar dakwah Nabi? Pertama kita bahas tentang baiat pertama dulu. Baiat pertama itu terjadi karena Nabi minta pertolongan dari luar Mekah gitu kan. Nah, di saat yang pas Nabi memanfaatkan momen pada saat bulan-bulan haji. Nah, ketika bulan-bulan haji, yang orang-orang luar Mekah itu berdatangan ke Mekah untuk haji gitu kan. Lalu ketika berhaji, Nabi berdakwah di situ gitu kan. Lalu ada sekitar 12 orang ingin berbaiat kepada Nabi gitu kan. Karena mereka melihat bahwa Nabi itu memiliki potensi kepemimpinan yang baik dan bijak dan adil gitu kan. Karena mereka juga mungkin sudah pusing karena banyak peperangan-peperangan suku gitu kan. Sehingga banyak pemimpin-pemimpin mereka yang meninggal.
itu pemimpin-pemimpin mereka yang wafat. Akhirnya mereka melihat bahwa Nabi itu memiliki potensi kepemimpinan yang baik gitu kan. Akhirnya sekitar 12 orang pada saat baiat pertama itu berbaiat kepada Nabi, yang isinya ya diantaranya adalah tentang hubungan-hubungan sosial, hubungan-hubungan sosial kepada sesama gitu kan, tidak dilarang berzina, tidak dilarang membunuh anak-anak gitu kan, dan lain-lain. Nah, itu dan ketauhidan, mereka juga masuk Islam pada saat baiat pertama gitu kan. Lalu singkat cerita pada saat baiat kedua terjadi sebelum Nabi hijrah gitu kan. Sebelum Nabi hijrah, dan itu pun terjadi karena pada saat haji, pada saat haji juga, ya, pada saat haji juga mereka apa namanya? Mereka melihat bahwa dakwah Nabi yang 12 orang tadi baiat pertama itu efektif. Efektif menyebar khususnya ke Madinah. Itu dakwah Nabi, walaupun Nabi belum hijrah, itu dakwah Nabi tersampaikan di sono melalui orang-orang yang dibaiat pertama yang pada saat sebelumnya. Itu berhasil, akhirnya sekitar 75 orang, lebih detailnya 72 laki-laki, 73 laki-laki, 2 orang perempuan. Nah, mereka pada saat itu berbaiat kepada Nabi. Yang kedua, berbaiat kepada Nabi, di antara isi baiatnya adalah melindungi Nabi, dan mereka menyambut kedatangan Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Itu mungkin alasan untuk mereka berbaiat ke Nabi pun itu masih sama, karena banyak alasan yang Nabi itu memiliki potensi kepemimpinan atau berpolitik yang bagus gitu kan, yang baik gitu kan. Lalu apa peran pentingnya? Bukan peran penting, apa peristiwa pentingnya ketika baiat ini? Jadi saya kira itu dalam peristiwa baiat Aqobah ini, mau pertama mau kedua itu tentu berperan penting syiar Nabi gitu kan, dakwah Nabi. Jadi Nabi itu secara tidak langsung eh, berdakwah ke luar Mekah dan Madinah gitu kan. Ketika baiat kan banyak orang-orang luar Mekah yang belum mengenal Islam, sehingga ketika mereka sudah baiat banyak yang keluar Mekah, sehingga banyak yang tahu dengan Islam, tahu dengan keislaman, dan mereka banyak eh, yang berantusias untuk masuk Islam karena sosok Nabi Muhammad itu. Ya, jadi yang ketiga itu adalah prakondisi sebelum perang Badar. Mungkin saya mulai dari ini. Ketika Nabi di Madinah, itu Nabi sering berupaya untuk melakukan pencegatan atau hadangan kepada kabilah-kabilah kafir Quraisy gitu kan. Karena memang ketika Nabi di Mekah sebelum hijrah ke Madinah itu Nabi sering kaum-kaum mukminin sering hartanya dirampas gitu kan, diambil semua oleh kafir-kafir kaum Quraisy. Itu akhirnya ketika Nabi di Madinah, eh, Nabi sering berupaya untuk mengambil kembali harta-harta yang sudah diambil oleh kafir-kafir kaum Quraisy. Nah, suatu ketika kabilah-kabilah Arab itu pergi ke Syam untuk berdagang gitu kan. Untuk berdagang, sehingga pada saat itu Nabi eh, ingin berupaya untuk mencegah kafilah dagang Arab kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Nah, ketika kabilah-kabilahnya berangkat, itu Nabi tidak sempat
gagal dalam menghadang. Akhirnya tidak bisa untuk menghadang, untuk merampas kembali harta dari ketika kaum mukminin di Mekah. Singkat cerita, ketika Nabi eh, ketika kabilah-kabilah Arab kafir Quraisy itu pulang dari Syam, dari berdagang, mereka melewati jalur melewati Madinah kan, Syam, Madinah, terus Mekah kan. Nah, mereka melewati Madinah. Nah, di situ juga Nabi berupaya untuk mencegat lagi, membawa sekitar 313 pasukan. Akhirnya karena Nabi berupaya lagi untuk mencegat, Nabi akhirnya mengutus dua orang untuk memata-matai pergerakan dari kaum-kaum Arab. Mengutus ke sebuah bukit, menunggangi unta di situ. Nah, akhirnya dari sisi Abu Sufyan berjalan bersama kabilah-kabilahnya, lalu berhenti di sebuah sumur. Nah, di sebuah sumur ada orang, saya lupa namanya atau memang saya kurang tahu. Pokoknya ada orang. Akhirnya Abu Sufyan ini menanyakan, apakah ada orang yang lewat hari ini di area Badar. Jadi dari Syam ke Mekah itu melalui Badar. Apakah ada orang yang hari ini lewat dari sini gitu. Nah, kata orang ini itu ada yang lewat 2 orang itu menunggangi unta ke bukit. Lalu Abu Sufyan itu sadar kalau misalnya mereka dipantau oleh kaum mukminin setelah mereka mengetahui bahwa, jadi Abu Sufyan itu pergi ke untanya. Jadi utusan Nabi ini di bukit, di bawahnya itu ada unta. Lalu Abu Sufyan ini ke untanya. Nah, Abu Sufyan itu melihat bahwa kotoran unta ini berasal dari makanan-makanan ternak di Madinah. Akhirnya Abu Sufyan mengetahui bahwa Nabi sedang mengintai mereka. Lalu singkat cerita, Abu Sufyan kembali ke kabilah Arab, ke para pedagang, kepada kabilah, mengutus 1 orang untuk ke Mekah dan mengirim surat untuk meminta pertolongan dari kaum Mekah, kaum kafir Mekah. Nah, sembari Abu Sufyan ini mengutus orang untuk ke Mekah minta pertolongan, Abu Sufyan ini memutar balik, akhirnya tidak melewati Badar. Tidak melewati jalur yang biasanya orang lewati, mutar arah. Nah, informasi ini ketika Abu Sufyan sudah jauh, Nabi sadar kalau misalnya Abu Sufyan ini tidak lewat-lewat. Jadi tidak menampakkan wujud dari kabilah, tidak tampak gitu, tidak terlihat gitu kan. Akhirnya Nabi sadar bahwa Abu Sufyan ini tidak lewat situ. Nah, dan utusan yang dari Abu Sufyan ini itu ke Mekah. Lalu dia tuh mendramatisasi banget. Jadi kayak merobek berlumuran darah, dirobek-robek bajunya seolah-olah dia sedang diperangi oleh Nabi gitu kan. Sehingga itu yang membuat pasukan-pasukan kafir Quraisy itu marah kan, bersemangat untuk menghabisi Nabi Muhammad gitu kan. Akhirnya dengan bersemangat mereka dari Mekah ke Madinah, bersemangat untuk memerangi gitu kan. Nah, yang saya ketahui, Nabi di sini sadarnya kelamaan
Akhirnya ketika Abu Sufyan ini tidak tampak lagi melewati Badar, nah sedangkan kafir-kafir kaum Quraisy Mekah itu semakin dekat dengan Nabi. Akhirnya Nabi di situ diskusi oleh sahabat-sahabat kan, sahabat-sahabat pasukan dan pasukan juga. Bagaimana? Di sini Nabi dikasih dua pilihan. Pertama itu balik ke Madinah atau memerangi kaum kafir Quraisy yang jumlahnya lebih banyak daripada Nabi Muhammad, daripada pasukan Nabi Muhammad. Kisaran pasukan Nabi Muhammad itu 313, sedangkan kafir kaum Quraisy sekitar 1000. Nah, di sini ada dua pilihan, balik ke Madinah atau perang. Akhirnya setelah diskusi panjang, dan di situ ada ayat Al-Qur'an yang turun bahwa Allah memberitahu kepada Nabi bahwa udah pede aja berperang ya, nanti kamu akan mendapat kemenangan. Akhirnya Nabi di situ memutuskan untuk berperang dengan kaum Quraisy, kafir Quraisy di Badar. Jadi yang pertanyaan terakhir adalah kapan istri Nabi dinikahkan? Khadijah itu 595 Masehi, Saudah itu 620 Masehi, Aisyah itu 620 atau 623 Masehi, Hafsah itu 625 Masehi, terus Zainab itu 625 Masehi, Ummu Salamah itu 626 Masehi, Zainab binti Jahas itu 627, terus Juwairiyah itu 627, Ummu Habibah itu 628, Sofiyah itu 629 Masehi, sama terakhir tuh Maimunah 629 Masehi. Ya itu. Dan rata-rata ada sekitar 4 orang yang akad nikahnya itu di Mekah. Namun Aisyah itu akad di Mekah tapi tinggalnya di Madinah. Lalu ada sisanya Madinah, satu orang yaitu Ummu Habibah itu di Habasyah. Ummu Habibah itu karena dia putri dari Abu Sufyan. Dia menikah di Habasyah, menikahnya jauh. Semoga dalam mata kuliah ini saya kira saya bisa mendapatkan lebih banyak wawasan tentang perjalanan Nabi, kisah-kisah Nabi ketika Nabi berdakwah gitu kan. Ketika Nabi berdakwah, berbagai peristiwa yang dialami oleh Nabi itu membuat banyak wawasan yang saya terima gitu kan dalam mata kuliah ini. Semoga kedepannya saya lebih suka membaca sejarah. Saya sebenarnya suka dengan sejarah, namun beberapa kesempatan saya sulit untuk memahaminya karena track record dari Nabi itu sangat sulit dicari, saya kira ya. Karena zaman dulu belum ada kamera, jadi tidak tahu lebih detailnya seperti apa. Itu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.